Iya, Karena Bapak. Mohon maaf, Bapak. banyak banyak yang menunggu rekamannya langsung sekalian di-upload di YouTube ya, Iya, biar Bapak. banyak manfaat untuk banyak orang, untuk umat gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, alhamdulillah pada hari ini kita eh, berjumpa kembali gitu seperti biasa nanti sampai insya Allah sampai jam 9 kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kekuatan ChatGPT. Sebenarnya banyak materi, banyak tema yang harus kita diskusikan untuk benar-benar kita bisa memanfaatkan ChatGPT. Jadi waktu 4 hari ini rasanya nggak akan cukup, ini masih sudah 3 hari ya. Hari ketiga hari ini, besok masih hari keempat, begitu. Terserah panitia nanti apakah hari keempat itu besok atau kapan gitu. Mohon maaf kemarin saya nggak bisa, jadi ya kita lanjutkan hari ini. Oke, kita langsung masuk ke materi berikutnya yaitu pertanyaan lanjutan. Jadi dari pertanyaan lanjutan ini artinya bahwa GPT itu kita posisikan sebagai eh, diskusi knowledge, diskusi ilmu pengetahuan, bukan bagaimana Google gitu ya. Coba saya langsung masuk ke sebentar siapa tahu. Oke. Oke, sebentar. Ya. Jadi eh, kita sekarang akan membahas tentang ini pertanyaan lanjutan. Jadi pertanyaan lanjutan itu artinya kita ngajak ngobrol si ChatGPT itu eh, dengan sangat mendalam gitu ya. Beda dengan kalau misalkan kita menggunakan Google. Jadi kalau misalkan kita menggunakan Google, misalkan kita buka Google aja. Nah, saya ketutupan ini. Bentar, bentar, saya buka Google yang lain, tempat yang lain aja. Nah, ini misalkan ya, kita buka Google. Nah, ketika kita buka Google, kita mencari sesuatu. Di sini Google itu levelnya adalah informasi. Jadi kalau misalkan kita membuka ChatGPT, itu levelnya adalah pengetahuan. Kalau kita buka Google, misalkan tentang sambal yang enak. Nah, gitu. Maka kita akan disuguhi informasi-informasi. Kita akan disuguhi satu eh, layar yang isinya adalah banyak informasi. Begitu. Jadi di Google ini levelnya adalah informasi. Oke. Sementara ketika kita sekarang buka GPT, bentar, ini. Jadi ini kita buka GPT, kita lihat dulu custom instruction-nya. Oh, custom instruction kosong. Begitu. Oke, artinya kita belum mengkondisikan, maka kita kondisikan. Ini bab yang kemarin. Bagi yang hari kedua belum melihat, silakan nanti lihat YouTube-nya. Nanti link YouTube-nya tolong panitia berikan supaya bagi peserta yang hari ini, saya tidak akan mundur terlalu panjang. Kalau saya mundur terlalu panjang, nanti eh, banyak materi pada hari ini yang menjadi hilang. Jadi kita misalkan mau bertanya tentang apa tadi ya? Tadi misalkan tadi kita bertanya tentang sebuah materi, misalkan atau kita bicara tentang materi pelajaran di sekolah saja. Itu kemarin sebenarnya juga sudah saya eh, tunjukkan, sudah saya demokan. Jadi bertanya pertanyaan berkelanjutan itu maksudnya kita bertanya lebih detail kepada Google, kepada ChatGPT. Jadi
ini nggak mungkin kita kita bisa mendapatkan dari Google. Jadi misalkan Anda adalah seorang ahli eh, pengobatan pengobatan tradisional. Misalkan begitu. Nah, karena kita akan bertanya tentang pengobatan tradisional, misalkan seperti itu. Oke, maka yang kita tanyakan adalah berikan saya resep tentang jamu eh, kunir asem, misalkan begitu. Ngerti nggak dia? Nah, ini. Dia langsung menuliskan begitu. Jadi, eh, tema bertanya berkelanjutan itu artinya adalah kita bisa bertanya lebih jauh gitu. Kita jadi satu tema itu adalah satu treat, sebelah kiri ini adalah treat. Begitu eh, kita bisa bertanya lebih jauh, misalkan ini, misalkan poin nomor nomor 3, didikan air dalam panci. Kita bisa bertanya lebih jauh. Nah, gitu. Jadi kita bisa bertanya lebih jauh supaya diskusinya menjadi eh, matang gitu. Nah, ini. Jadi eh, ketika kita mengkoreksi, dia biasanya menggunakan kata maaf ini. Dia akan seakan-akan minta maaf, seakan-akan kita tidak tidak dianggap belum mengerti dari informasinya. Nah, ini dia ini artinya bertanya lebih jauh. Jadi kalau misalnya kita pertanyaan lanjutan, ini ketika kita menyusun skripsi, maka ini bisa bisa lebih detail ya. Seperti contoh, misalkan ini. Saya sudah membuat buku. Buku ini judulnya adalah ini yang saya diskusi dengan Pak Kusnul. Ini pengenalan teknis dengan ini. Ini kerangkanya sudah saya buat. Kerangkanya ini pun dari ChatGPT. Ini salah satu contoh ya. Bab ini saya membuat buku tentang sudah bab 5. Ini semua dari ChatGPT. Masih 50 halaman. Kita coba ya dengan pertanyaan berkelanjutan supaya sekalian begitu. Sebentar saya masukkan bab bab 5 kalau nggak salah saya kok sudah sampai bab 5. Saya sama sekali nggak tahu gitu ya. Nggak tahu tentang ilmu ini, ilmu kebidanan ini. Tapi saya dengan ChatGPT akhirnya saya belajar gitu. Saya dialog dengan ChatGPT. Oke, sekarang kita ke bab 6 aja. Oke. Ini bab 6 ini bab-babnya ini sudah eh, apa sudah saya buat sebelumnya diskusi dengan ChatGPT. Saya perdalam lebih jauh gitu. Saya perdalam lebih jauh ke ChatGPT. Oke, ChatGPT itu tidak menghasilkan teks yang sangat banyak, tidak. Dia menghasilkan teks paling enggak maksimal 5.000 kata. Begitu. Maka dari itu, ketika dia memberikan informasi, kita ambil dan nanti kita pertanyakan lebih jauh, begitu. Jadi misalkan ini saya juga nggak ngerti. Tapi ini kemudian saya tanyakan lagi ke dia, ini ya, saya tanyakan lagi ke dia. Ini saya copy, saya tanyakan lagi ke dia, ChatGPT yang ini. Ya, ini saya tanyakan lagi ke dia. Nah ini. Jadi saya sebelumnya sudah menanyakan, berikan tambahan penjelasan dari kalimat di bawah ini, jawab pertanyaan dengan sangat lengkap jika ada. Nah ini tinggal saya edit dan kemudian saya copy.
Ini sudah iterasi yang kedua. Ini adalah iterasi yang kedua tadi. Ini adalah yang saya copy dari bab 6 ini tadi. Ini yang saya copy. Jadi bab ini saya pingin ini penjelasannya kurang lengkap, kurang panjang begitu. Maka saya minta dia untuk mendetailkan ini dan saya tampilkan di sini. Gitu ya. Ini adalah bab khusus tentang biomedik dan kebidanan. Ini semua pertanyaan-pertanyaan tentang itu. Gitu. Jadi nanti saya tunjukkan pelan-pelan. Ini contoh dulu. Jadi ketika bab ini saya menganggap bahwa ini adalah eh, tulisan atau ini tulisan dia terlalu sedikit tentang bab 6.1, maka saya meminta dia untuk coba detailkan lagi deh dan jawab pertanyaan ini. Nah, saya memberikan perintah kepada ChatGPT hanya ini. Berikan tambahan penjelasan dari kalimat di bawah ini. Jawab pertanyaan dengan sangat lengkap jika ada. Jika ada pertanyaan di sini, dia akan ngecek sendiri. Nah, ini kemudian saya minta dia akan menjawab. Nah, dia akan menjawab. Jauh lebih lengkap. Ini sekalian jawabannya, pertanyaan sekalian jawabannya. Karena memang tadi saya minta dia untuk ini apa pengoperasian section pump dan sebagainya dan ini ya dan sekaligus ada pertanyaannya. Jadi dia langsung menjawab ini. Jadi saya tinggal mengcopy di sini. Kemudian saya postingkan di sini. Nah, tinggal kita rapikan. Nah, ini bab 6.2 belum. Ini. Jadi ini adalah contoh bahwa eh, ngobrol dengan ChatGPT itu tidak bisa sekali gitu. Jadi untuk satu tema itu kita bisa ngobrol banyak. Ini kalau misalnya saya lihat sejarah diskusi saya, tulisannya kelihatan atau kurang gede? Saya gedekan dikit ini. Ini coba saya lihat pertama kali apa yang saya lakukan untuk ketika diskusi dengan ChatGPT. Untuk membuat satu buku itu harus pertanyaannya beberapa pertanyaan gitu. Tapi kita akan sangat-sangat apa? Sangat-sangat terbantu dengan mereka. Ini saya coba munculkan diskusi awal saya dengan ChatGPT ketika mau membuat buku ya supaya tahu. Nah, sebagaimana kemarin, maka saya tulis dulu di sini. Anda adalah seorang ahli teknik biometrik dan kebidanan, gitu. Nah, saya di kasus ini, saya sudah menulis custom instruction-nya itu ini, gitu. Custom instruction-nya memang sudah saya tulis karena memang ini adalah ChatGPT khusus untuk diri saya, begitu. Sehingga ini memang khusus. Kalau misalkan yang tadi ini adalah ChatGPT kalau misalkan saya mengadakan pelatihan-pelatihan gitu. Ini saya tidak mengisi custom instruction-nya, gitu sehingga akhirnya ini bab kemarin ya. Hari kedua kita sudah membahas custom instruction. Mohon untuk yang belum melihat segera melihat dulu. Nah, di sini saya sudah mengisi custom instruction. Custom instruction itu yang pertama adalah siapa saya, yang kedua adalah saya ingin apa begitu ya. Oke. Nah, ini pertanyaan saya adalah yang pertama saya harus mengkondisikan si AI ini posisinya sebagai apa. Anda adalah seorang ahli teknik biomedik kebidanan, begitu. Nah, kemudian dia menulis ini. Dia tulis apapun saya nggak terlalu memperhatikan karena dia menulis hanya apa yang dia anggap dia tahu, gitu ya. Kemudian saya bertanya berikutnya, saya akan membuat buku ajar untuk mata kuliah teknik biometrik untuk kebidanan.
Oh, ini tertutup. Nah, saya akan memberikan informasi kontrak materi kuliah dan rencana perkuliahan. Gitu. Jadi saya akan memberikan masukan kepada dia, kepada si AI ini, kepada mesin ini. Oke, dia mengatakan ini kontrak kuliah dan sebagainya. Bagi saya ini bukan itu. Saya akan memberikan Anda materi tentang kontrak perkuliahan gitu. Nah, ini saya masukkan. Ini capaian pembelajarannya begini 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 gitu ya. Ditelan sama dia begitu terus kemudian saya masukkan deskripsi mata kuliah adalah begini 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 gitu. Nah, ini yang materi kita hari ini yaitu pertanyaan lanjutan itu adalah seperti itu. Jadi sebelum kita membuat buku, sebelum kita diskusi detail, maka kita bertanya sangat banyak, memberikan masukan sangat banyak kepada si AI tadi itu, supaya dia paham di titik mana dia mulai, gitu ya. Saya menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah ini, gitu. Dia menjawab apapun bagi saya tidak terlalu penting. Nah, kemudian saya katakan setelah ini saya akan menjelaskan inti materi dalam tiap tatap muka, oke? Dia bercerita tatap muka pertama, tatap muka kedua dan sebagainya. Bagi saya bukan itu, saya akan memberikan, nah ini. Satu, tentang menjelaskan konsep dasar, ini. Dia menangkap konsep dasarnya, dia sudah menjelaskan. Yang kedua, menjelaskan memanfaatkan ini. Itu saya belum bertanya, saya belum pada posisi untuk meminta dia. Jadi kalau Google kan kita langsung bertanya gitu ya. Sementara di sini tidak. Kita memberikan asupan kepada GPT untuk nanti materi diskusi kita ada gitu. Gitu ya. Saya pertanyakan ini menjelaskan tentang manfaat itu kemudian ini menjelaskan aplikasi dan prosedur mengoperasikan alat kesehatan dalam kebidanan macam-macam gitu ya. Ini di eh, teknik biomedik begitu dia menjelaskan itu penjelasan ini enggak saya pakai atau belum saya pakai nanti saya akan minta lagi ke dia. Karena saya sekarang di posisi menjelaskan kepada dia, memberikan masukan pada dia, menjelaskan tentang macam-macam ini. Ini adalah materi perkuliahan. Kenapa ini harus saya jelaskan? Karena ChatGPT pasti tidak tahu gitu. Jadi ChatGPT itu bercerita tentang umum, tentang dunia, macam-macam. Jadi untuk mata kuliah tertentu, mata kuliah yang saya mau buat bukunya, buku ajarnya ini, pasti dia nggak ngerti RPS-nya, rencana RPS itu rencana perkuliahan ya, gitu. Jadi saya harus memberikan asupan dulu kepada dia. Jadi bab kita yang pertama adalah pertanyaan berkelanjutan itu kita harus memberikan dia asupan gitu. Apa saja yang kita berikan gitu. Ini ya. Jadi kita jelaskan semua, saya beri masukan ini tentang macam-macam. Itu dia meskipun sudah mulai menerjemahkan apa yang saya tulis di sini, bagi saya belum itu gitu. Belum itu gitu. Jadi ini saya masih memberi masukan kepada dia itu ini pokoknya saya masukkan semua materi yang ada di RPS. Kalau RPS-nya nggak ada pun kita bisa membuat, kita bisa diskusi. Kebetulan ini RPS-nya ada, maka saya memasukkan materi itu ke dia sampai lengkap. Tunggu sebentar sampai lengkap. Ini sama referensinya juga saya sebutkan. Gitu, referensinya adalah ini, begitu. Nah, kemudian saya beritahukan manfaat mata kuliah ini apa, gitu. Dia dia menangkap, dia merekam manfaat mata kuliahnya ini, begitu. Nah, kemudian kita mengatakan kita sepakat pertemuan ini saya membuat pertemuan-pertemuan ini satu, dua, tiga, empat, ini pertemuan keempat, pertemuan ketujuh, pertemuan ke sampai pertemuan ke 16. 16 pertemuan ke 16 UAS. Pertemuan ke 8 adalah UTS, begitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah saya simpan, maka dia mencoba menerjemahkan itu. Dia menulis kembali, artinya dia merekam itu di ChatGPT-nya, gitu. Nah, sekarang baru. Buatkan saya ini adalah mulai perintah pertama, begitu. Halo, suara saya kedengaran?
Terdengar, Eh, Bapak. oh, oke. Presentasi saya terlihat ya? Terlihat, Bapak. Terlihat, Pak. Oke, oke. Saya ketikkan dikit. Nah, alhamdulillah gambar-gambarnya sudah hilang yang di sebelah kanan, jadi saya bisa agak lebih gede. Nah, baru di sini saya mulai berbicara instruksi. Buatkan saya isi buku ya, daftar isi dengan mengacu dari materi setiap pertemuan tersebut. Bab disesuaikan dengan pertemuan, berikan subbab dan mungkin oh ini salah, sub dari subbab ya. Dia membuat gitu. Dia membuat subbabnya apa dan sebagainya. Wah, ini kok ada kata-kata subbab begitu. Maka bagi saya ini nggak terlalu bagus begitu, maka saya tuliskan tuliskan kembali ini salah tipe pun dia mengerti tanpa ada kata subbab gitu. Dia membuat langsung buat bab satu, bab dua, bab tiga, begitu ya. Ketika saya merasa babnya ini sampai bab 17 atau pertemuan 17, saya kembali mengatakan sesuaikan bab yang Anda tulis dengan materi pertemuan yang saya tuliskan. Gitu. Itu dia masih belum ngerti gitu. Jadi artinya dari analisa dia itu sebaiknya ada 17 bab gitu. 17 pertemuan sementara perkuliahan itu kan 16 pertemuan begitu. Maka dia melakukan, mengulang gitu. Kalaupun misalkan nggak mengerti, maka ini saya kembali memerintahkan jumlah pertemuan dan jumlah bab harus sama, 16 bab. 16 kali pertemuan. Nah, dia buat lagi masih salah begitu karena dia mengelompokkan ternyata dia mengelompokkan sendiri tidak seperti yang saya postingkan. Kenapa? Karena dia merasa ini sebenarnya kelompoknya sama begitu. Gitu ya. Jumlah bab harus 16. Dia mengatakan masih jumlah babnya itu 12. Tadi 17. Akhirnya setelah diringkas dia menjadi 12 bab. Saya kembali bertanya, jadi ini adalah pertanyaan berkelanjutan, itu eh, kita diskusi dengan staf kita gitu ya. Jumlah bab harus 16 dengan bab 8 latihan UTS dan bab 16 latihan UAS. Dia buat lagi deng 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 deng, deng, gitu. Bab 8 sudah benar latihan UTS. Bab 13 latihan UAS bukan bab 16 gitu. Jadi padahal saya meminta dia di sini eh, bab 16 itu latihan UAS. Ternyata dia itu mengelompokkan sendiri. Nah, itu kerennya. Gitu. Jadi dia mengelompokkan sendiri. Ternyata menurut dia yang optimum itu adalah sampai bab 13 saja gitu. Akhirnya saya paksa. Oke, kalau gitu kita sepakati bagian bab sebagai berikut gitu. Jadi ini saya sepakati bab 3, bab 4, wis kamu nggak usah banyak menganalisa. Saya putuskan bab ini sampai bab 16 nih gitu ya. Jadi eh, setelah ini pun dari yang dia postingkan itu sampai bab 13 saya coba ini saya turunkan dan sebagainya begitu sehingga saya paksa dia komit oke sekarang ini loh babnya sepakat ya gitu jadi saya tidak lagi minta dia untuk memunculkan babnya karena babnya dia merasa babnya nggak perlu sampai 16 gitu gitu jadi saya katakan oke sekarang babnya sepakat itu kemudian dia mulai ketika saya paksa begitu dia mulai eh, benar gitu dengan menuliskan bahwa oke ini kemudian bab 14-nya bab 16-nya sudah benar. Nah, kemudian saya minta dia menuliskan subbabnya gitu. Gitu. Berikan subbab yang sesuai untuk materi buku ini. Nah, dia nulis gitu. Dia buat subbabnya. Betul? Oke. Gitu. Kemudian ini saya melihat bab 16 sama bab 12 itu masih kosong karena bagi dia sebenarnya bab 12 itu naik ke atas. Ikut di atas di Doppler bab 11 sama bab 12 itu dia disatukan sementara ketika di materi tatap muka nanti nggak bisa ini kalau misalnya ini disatukan gitu akhirnya saya tetap saya buat 12 dia akhirnya buat 12 ini kosong
Wes sekarang isian ini harus ada subbabnya ini. Sama bab 15 teknologi itu harus ada subbabnya. Akhirnya saya perintahkan dia bab 12 dan 16 tambahkan subbab gitu. Dia nambahkan bab 12 sama bab 15 dan nambahkan subbab. Loh, kok ditulis cuma dua saja. Tulis kembali semua bab dengan tambahan subbab di bab 12 dan bab 15. Nah, ini diskusi kita. Kita diskusi dengan si AI sehingga kemudian dia nulis ini bab satu, bab 2, bab 3. Ini bayangkan sama dengan Anda sedang membuat skripsi ya. Ini saya membuat buku gitu ya. Ini jadilah ini bab-babnya. Nah, kemudian setelah ini jadi, maka saya ambil per bab. Saya ambil per bab. Jadi misalkan bab satu ini saya copy, sudah saya tempelin. Jadi ini jadi bukunya seperti ini. Ini ini adalah daftar isi. Ini adalah dari yang tampilan tadi subbabnya sudah ada semua, begitu. Maka kemudian saya copy ini bab satu ini. Saya minta dia menjelaskan ini, ya. Tentu gini. Tuliskan kembali semua subbab, oke. Kemudian setelah itu subbab ini saya tempelkan di daftar isi tadi sudah selesai. Jelaskan dengan detail isi subbab bab ini dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikan contoh pertanyaan kritis di setiap subbab dan berikan contoh penggunaan peralatan yang digunakan kekinian. Nah, ini kenapa ini bab 15? Karena saya edit-edit. Jadi pertama bab satu, bab 2 sampai akhirnya bab 15. Jadi ini semua buku ini dari proses begitu. Jadi misalkan ini bab satu. Awalnya nggak begini, awalnya kerangka. Ini kemudian saya minta perdalam, perdalam, perdalam gitu. Akhirnya jadilah banyak. Jadilah dia detail menganalisa. Jadi awalnya sampai tadi bab 5 ya, bab 6 ya, bab 7 lah kita ya. Jadi awalnya dia membahas ini bab berapa ini? Ini belum tuntas, insya Allah malam ini tuntas. Yang bab 5 ini sudah detail. Bab 7 ini. Nah, awalnya dia menulis begini, ringkasan-ringkasan gini aja. Bab 7 ini 7.1 ini. Kenapa dia nulis seperti ini? Karena saya rapikan dulu sekalian. Kenapa dia nulis seperti ini? Karena memang dia dibatasi gitu. Jadi ChatGPT ini outputnya ini itu dibatasi 5.000 teks gitu. Dia nggak bisa lebih dari 5.000 teks itu. Makanya dia akhirnya membuat sesuatu yang sedikit-sedikit begitu. Begitu. Jadi seperti ini. Ini misalkan bab 7 dia munculkan sampai bab 7 terakhir. Bab 7 terakhir ini belum rapi. Nah, salah. Gitu. Jadi ini bab 7.1, bab 7.3 itu kan dari bab itu. Gitu. Jadi dia hanya bercerita singkat-singkat gitu. Maka ini saya minta untuk dia memperjelas gitu. Misalkan ini saya minta untuk memperjelas. Oke, jelaskan ini dan jawab ini gitu. Ya. Ini saya copy, saya letakkan di bawah yang tadi. Jadi ini adalah pertanyaan template yang tinggal saya ini berikan tambahan penjelasan dari kalimat di bawah ini. Jawab pertanyaannya dengan sangat lengkap jika ada. Nah ini tadi bab 6 ya. Sekarang misalkan bab 7 ini tinggal saya tempelin. Tinggal saya tempelin di sini. Begitu. Jadi ketika ini sudah lengkap gitu ya, maksudnya pertanyaan ini sudah baik, maka saya pakai untuk semua bab gitu. Tinggal saya tempelin ini bab 7 ya. Bab 7 tadi penggunaan timbangan berat dan sebagainya. Saya minta dijawab, dia akan jawab.
Nah, ini pertanyaannya sudah dijawab oleh dia. Yang buat pertanyaan dia, yang jawab pertanyaan dia juga, gitu. Nah, dia berhenti di sini memang. Kenapa? Karena memang dia nggak bisa banyak-banyak. Jadi kita harus zoom in, zoom in, zoom in terus begitu. Jadi ini kita copy. Ini karena ini adalah penjelasannya nggak penjelasannya dari GPT, maka ini kita copy sekaligus dengan jawabannya ini. Tuh, pastonya mana? Oh, ini. Nah, ini. Jadi sudah ada ini pertanyaan kritisnya juga sudah ada, jawabannya juga sudah ada. Kita hanya tinggal merapikan. Nah, ini tadi sudah dijawab 3. Ini. Nah, ini ini contoh ya. Ini contoh bahwa untuk kita bisa mendapatkan atau bisa membuat sebuah tulisan buku atau skripsi atau makalah itu yang sangat dahsyat, maka kita bertanya, kita diskusi dengan ChatGPT. Jadi nggak bisa ChatGPT diminta untuk menulis buku dari 1 sampai halaman 100, tidak bisa. Kita harus melakukan zoom in, zoom in, zoom in. Begitu melakukan pertanyaan mendetailkan, mendetailkan, mendetailkan. Jadi artinya di bagian pertama, pertanyaan lanjutan itu adalah proses zoom in. Gitu. Oke. Semoga tidak ada kerumitan. Mungkin kalau ada yang bertanya, 1 2 pertanyaan, monggo panitia dibuka pertanyaan. Baik, Bapak. Kepada partisipan yang ada di Zoom ini, jika ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan. Nggak ada ya? Berarti sudah pinter semua. Atau malah nggak ngerti Ya, apa yang masih saya katakan. belum ada, Bapak. Bertanya, Bapak. Oke, Oh, oke. ini ada, Bapak. Nanti itu Rafi bertanya. Mungkin izin melanjutkan pertanyaan dari yang pertemuan sebelumnya, Bapak. Mungkin Oke. kalau boleh saya simpulkan dari penjelasan Bapak barusan, berarti secara umum kan bagaimana langkahnya kita menggunakan ChatGPT ini. Yang pertama setelah memposisikan siapa saya, kemudian ChatGPT ini sebagai apa, kemudian memasukkan data-data lokal yang mungkin nggak diketahui ChatGPT, lalu baru setelah itu memberi instruksi, Bapak. Nah, mungkin dari sini saya izin bertanya, Bapak. Kan Mm-mm. tadi ada beberapa kasus di mana jawaban dari ChatGPT ini boleh dikatakan tidak sesuai dengan yang diharapkan itu, Bapak. Misalkan tadi diminta untuk membuat 16 bab tapi ternyata cuma 13 bab. Lalu ada beberapa juga yang itu seakan-akan apa informasi apa data yang dimasukkan di awal sebagai data lokal itu seakan-akan ChatGPT eh, tidak menghiraukan itu, Bapak. Jadi di sini mungkin yang saya tanyakan, Bapak, apakah penyebab dari itu karena ChatGPT ini melupakan data sebagaimana yang saya tanyakan kemarin, Bapak, ataukah karena ChatGPT ini punya pikiran yang mungkin nggak sepakat dengan yang data yang diberikan, Bapak? Ya, yang kedua. Jadi ChatGPT itu tidak sepakat dengan bab kita. Kalau yang tadi ya di kasus ini. Jadi biasanya memang ChatGPT itu tidak sepakat dengan instruksi kita. Gitu pertanyaannya misalkan buatkan 16 bab sesuai dengan ini. Gitu. Memang ya yang menjadi masalah terbesar itu adalah bagaimana cara kita ngobrol dengan baik. Begitu. Nah, dari sisi pertanyaan saya mungkin terlalu simpel. Tapi saya sudah berusaha bertanya berkali-kali untuk memastikan dia buatkan 16 bab sesuai dengan pertemuan. Dia tetap mengatakan 13. Setelah saya lihat, ternyata bab 11 dan 12 itu sama-sama berbicara Doppler. Gitu. Jadi bagi dia itu dikumpulkan jadi satu.
menjadi satu kali tatap muka. Ini cukup satu kali tatap muka gitu ceritanya dia. Jadi makanya saya pikir, wah iya ini masalahnya. Dan ada beberapa di kasus yang kita diskusikan barusan, ada beberapa yang menurut dia peralatan-peralatan ini masuk tema ini masukkan satu tatap muka saja, gitu. Jadi saya memaksa itu menjadi dua kali tatap muka gitu. Tapi akhirnya ketika yang terakhir, itu pun dari jawaban si ChatGPT yang 12 bab yang saya minta 16 bab, itu saya analisa kemudian saya ketok palu istilahnya. Oke, kita sepakat ini ya gitu. Jadi saya tidak lagi meminta argumen, meminta diskusi sama dia, tapi kita memaksakan, oke kita sepakat. Babnya ada 16 dan babnya ini. Nah, dia baru menerima gitu. Gitu, Rofi. Izin menanggapi Bapak. Ye. Satu kali lagi ya, biar Oke, yang lain Bapak. nanti punya waktu. Eh, berbicara tentang yang barusan Bapak kan Bapak menjawab untuk kasus ini itu ChatGPT ini sebenarnya tidak sepakat dengan pertanyaan atau data yang diberikan Bapak. Nah, misalkan ada data yang sebenarnya itu tidak perlu untuk tidak disepakati Bapak. Misalkan kayak tadi Bapak Sugi di awal memberikan capaian capaian pembelajaran, kemudian apa saja konsep yang materi yang mau diberikan. Kan seakan-akan data ini sebenarnya tidak perlu ditentang sama ChatGPT. Nah, kira-kira apakah pada saat kita hanya memberikan data di awal, apakah ChatGPT bisa dijamin akan tetap tidak melupakan data itu, Bapak? Jadi misalkan setelah misalkan di chatnya Bapak tadi sudah sangat panjang dan di akhir bisakah saya memastikan Bapak ChatGPT ini masih tetap ingat misalkan tadi capaian pembelajarannya itu apa gitu, Bapak? Oke, kita coba ya. Gitu, Pak. Kita coba. Jadi tadi awal saya bercerita tentang capaian pembelajaran begitu. Apakah dia hanya mengingat yang terakhir? Kita tanya saja, mana tadi ya? Ini masih diskusi panjang. Nih, ya, jelaskan. Oke, kita lihat. Kita copy dulu ya ke Notepad. Nanti kita kehilangan informasi. Kompetensinya sampai sini. Oke. Duh, banyak banget. Bentar, saya harus geser ini. Mana tadi? Jadi dia nulis ini, manfaat. Dia perpanjang begitu. Kompetensinya ini. Dia menganggap bahwa, oke kita copy aja supaya jelas. Dia manfaatnya itu atau gini aja.
Ini manfaatnya bisa. Ini manfaatnya. Ini ya, dia nulis manfaatnya seperti ini. Ini manfaat yang saya postingkan. Kemudian dia mengatakan apa dengan manfaat. Yo, kayak ini toh. Nah, manfaatnya dalam mata kuliah teknik genetik kebidanan memberikan manfaat sangat bagi mahasiswa dan praktisi kebidanan dalam menghadapi tantangan ini. Memiliki tujuan utama mengintegrasikan inovasi bidang teknologi dengan aplikasi dalam pelayanan kebidanan, pemahaman mendalam mengenai prinsip kerja perangkat. Ya, secara prinsip sama sih sebenarnya. Terus kemudian eh, kompetensi mengaplikasikan dalam pelajaran kebidanan memanfaatkan perangkat teknik biomedik melakukan prosedur pengoperasian alat ini. Ini mengaplikasikan konsep teknologi ini, penerapan teknologi teknik dan kebidanan, pengenalan ini, terus kemudian prosedur pengoperasian ini kan sama kan, meskipun dia menulis dengan bahasa yang lain, gitu. Ditambahi sama dia pemahaman tentang teknologi deteksi dini. Ini nggak ada deteksi dini. Gitu Rafi. Oke, suaraku kedengaran ya? Terdengar Bapak. Oke, Makasih oke banyak ya. Bapak. Masih bertanya? Ya, ya. Satu kali Rafi. Em, ya, mungkin nanti Bapak ada Bapak. Nanti saja, ya, oke. Nanti kita khusus ya di kelas saja. Satu kali yang lain, siapa tahu ada yang mau itu di chat room ada. Ya baik Bapak, saya izin untuk membacakan pertanyaan yang Ya, di kolom chat G. Ini ada oke. pertanyaan dari Bapak Amin. Hmm. Misal saya berencana menulis sebuah buku tentang suatu topik yang sebenarnya saya tidak memiliki kapasitas di topik tersebut. Hasil arahan dari ChatGPT, kemudian saya menjadi cukup paham dengan tema tersebut. Katakanlah buku disetujui oleh penerbit. Kira-kira seberapa besar daya terima oleh pembaca, terutama yang sudah kenal dengan saya, menyangkut saya tidak punya background terkait dengan topik atau materi buku tersebut. Mohon arahannya. Begitu, Bapak. Oke. Nah, itu yang memang menjadi eh, diskusi dari banyak pihak, begitu bahwa mungkin ketika kita menulis sebuah jawaban dari soal dari dosen, misalkan dosen ngasih soal, kemudian mahasiswanya menjawab, maka dosennya itu juga kalau dari sisi tekstual itu tidak boleh untuk mengatakan bahwa ini salah, begitu, karena memang jawabannya benar, begitu. Nah, yang akan mengakibatkan dosennya itu bingung adalah ini biasanya di kelas nggak bisa ngomong banyak, tapi tiba-tiba menjadi menulis yang begitu luar biasa, detail, begitu. Nah, ini anaknya memang benar-benar ngerti atau ini bantuan AI, begitu. Nah, itu dosennya bisa manggil dan dosennya bisa ngajak diskusi. Nah, eh, kemudian ada beberapa orang yang menginformasikan di dengan saya dari dengan diskusi bahwa ada AI yang akan mendeteksi AI, gitu. Jadi akan ada misalkan YouTube gitu ya, akan mendeteksi bahwa ini keluaran dari AI, kemudian TikTok ini mengatakan bahwa ini keluaran dari AI, bahwa ini teks Anda itu bukan teks Anda beneran, bahwa ini adalah teks dibangkitkan dari AI. Saya sebagai orang AI sampai sekarang mengatakan nggak mungkin itu. Ketika si mesinnya YouTube tidak tahu keseharian kita, si mesin YouTube juga tidak bisa mendeteksi ini dari AI atau dari tulisan saya sendiri, begitu. Dan kita bisa meminta AI untuk berbicara atau menulis dengan gaya bahasa kita. Gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah semua orang itu akan sepakat? Nah, itu tergantung seperti apa ya. Jadi artinya seperti tentang kebidanan tadi ini, buku ajar ini yang saya tulis ini saya juga tidak terlalu paham gitu. Mungkin beberapa peralatan saya paham.
Tapi saya tidak terlalu paham ini. Tapi ya dari situ saya apa? Saya postingkan dan saya yakin bahwa ini benar dan ini nanti mungkin perlu dicek oleh orang yang ahli kebidanan. Dan selama ini saya sebagai orang fisika, saya ketika ini yang benar-benar orang benar-benar bahasa tentang fisika, nah itu benar. Begitu. Oke, kita masuk fase berikutnya. Gak ada yang bertanya kan? Ustaz, amin. Mohon maaf, jawabannya seperti itu sementara. Ya siap, Pak Sugi. Mohon maaf nih, suaranya lagi kurang fit, jadi cuman chat aja. Oke, siap, siap. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita masuk ke yang berikutnya. Karena setengah jam lagi kita harus sudah selesai. Ini rencana saya masih bahas berapa? Satu, dua, tiga, empat. Empat sebenarnya. Tapi nggak tahu nanti sampai mana. Oke, yang berikutnya adalah kita minta ChatGPT itu melakukan resume. Melakukan meringkas dari sebuah tulisan banyak ya. Oke, kita lihat kita pakai ChatGPT ini aja. Nah, begini. Jadi, oke kita minta dia meresum sesuatu gitu. Misalkan kebetulan saya di sini sedang membuat jurnal. Hari ini bulan ini produktif sekali. Saya membuat jurnal sangat banyak. Sudah ada 4 jurnal yang sudah saya keluarkan. Nah ini. Jadi, misalkan kita ada tulisan ya. Kita nggak ngerti tulisan ini apa. Misalkan ini dari introduction. Misalkan ini kita membuat tulisan. Ini misalnya ini tulisan kita nggak ngerti. Nah, sampai sampai subah berikutnya aja. Karena kalau kebanyakan, nah ini dia kelemahannya. ChatGPT itu tidak bisa diisi banyak-banyak, gitu. Jadi misalkan kita mau ngisi sampai lebih dari 5.000 kata, itu dia nggak mau. Dia mengatakan too long, gitu. Nah, seperti biasa, kewajiban kita ketika kita mau meminta dia melakukan analisa, kita harus memposisikan dia dulu, gitu. Jadi tadi kita mau memposting tentang ilmu tentang korosi. Ya, kita katakan aja bahwa Anda adalah gitu. Anda adalah seorang fisikawan material. Nah, sekarang kita coba ya dengan yang punya saya yang sudah saya isi. Ini kan tadi yang belum diisi kan. Ini custom instructionnya belum diisi. Nah, sekarang yang ini misalkan punya saya yang sudah diisi. Oke, ini yang saya tunjukkan bahwa ini saya sudah ngisi. Ini saya sudah ngisi. Maka saya membuat tweet baru. Saya katakan ahli politik, bisa begitu ya. Apa jawaban dia? Dia protes. Gitu. Paham? Paham di sini ya. Berarti di luar cakupan pengetahuan dan keahlian yang Anda sebutkan. Nah ini. Jadi ini bukan pertanyaan, bukan bukan saya ini. Itu dia mengatakan gitu. Oke. Oke. Kita kembali ke sini. Nah ini. Kemudian ringkas tulisan di bawah ini dengan sangat singkat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Nah ini saya postingkan ini. Yang tadi ya. Oke, kita minta dia meringkas. Nah ini ringkasan dia.
Nah, saya sudah membuat ringkasan. Oke, gitu. Jadi ini adalah ringkasan dari yang saya postingkan. Jadi dengan demikian, ketika ada makalah-makalah mau dalam bentuk bahasa apa, asalkan si AI kita nggak ngerti, maka dia akan mampu melakukan ringkasan ini. Begitu. Dan bukan hanya itu. Sebenarnya kalau misalkan kita mempunyai ringkasan eh, apa eh, web dan sebagainya, dia juga bisa. Cuma ChatGPT belum sanggup. Gitu. Kita bisa punya banyak ya. Contohkan di sini saya pakai Poe. Nah ini Poe. Ini saya punya bentar. Saya punya link ya. Saya punya link. Saya tuliskan ringkas informasinya ada di link berikut. Begitu. Itu tadi barusan sore-sore saya coba. Saya menggunakan ini adalah chatbot yang ada. Silakan nanti Anda masuk di Poe. Begitu. Saya coba pakai Elama. Ini salah satu chatbot tertentu yang open source. Elama ini punyanya Facebook. Begitu. Maka ketika ini saya tuliskan, linknya saya tuliskan, maka dia akan menuliskan ini video. Video ini, coba kita lihat ya, video ini apa? Ya lah, ada iklan. Hey everyone, and welcome to Auto Nah ini, GPT. In this video, we're going to talk about GPT-5, nah ini. the latest and greatest upcoming language model from Jadi OpenAI. saya ingin, oke, ringkaskan ini video tentang ini, video tentang GPT-5 ini. Nah, saya tinggal tuliskan linknya, ringkas informasi yang ada di link berikut, gitu, maka dia akan menulis. Gitu. Terus oke, terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia akan nulis begitu. Detailkan yang dibahas di video tersebut, dia akan nulis. Gitu. Supaya mudah untuk kita, misalnya gitu, maka terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia akan nulis. Begitu. Bukan hanya ini, gitu. Jadi web pun dia bisa melakukan analisa. Jadi kalau misalnya kita merasa ada web yang panjang, ada apa tulisan yang banyak di web atau di file itu kita bisa gitu. Ini juga bisa. Ini misalkan kita punya file itu kita minta dia meringkas, dia bisa melakukan resume. Luar biasa begitu. Ada juga yang istilahnya menggunakan apa itu Martin ya. Istilahnya ini. Ini saya ada software silakan diinstal namanya Martin. Itu kita bisa setiap video apapun yang kita punya, itu misalkan seperti ini, kita bisa minta dia melakukan resume gitu. Jadi ini software ini namanya Martin, itu gratis juga. Bisa kita klik sini, maka dia akan resume YouTube ini. Nah ini, gitu. Jadi eh, kita sudah sangat dimudahkan oleh AI. Ini AI. Ini GPT 3,5. Tapi dia sudah bisa menerjemahkan, sebenarnya ini fasilitasnya adalah fasilitas GPT 4 gitu, karena kita nggak bisa GPT 4, ini defaultnya GPT 3,5, ya kita bisa menambah aplikasi-aplikasi yang lain atau kemudian kita melakukan install POE ini untuk bisa menjangkau GPT 4 gitu ya. Ini yang lain-lain bisa selevel GPT 4 dan gratis. Kalau GPT 4 langsung ini kita suruh bayar. Nah, suruh bayar $16 per bulan. Kalau GPT 4 yang punyanya ini, yang plus ini kita suruh bayar $20 per bulan. Jelas, kita masih menggunakan gratisan. Yang poin ini pun kita bisa minta asisten ini gratisan. Ini juga sudah level GPT 4. Begitu.
Jadi pembahasan kita yang berikutnya adalah bagaimana kita mendapatkan resume. Jadi kalau misalnya kita mau belajar daripada mendengarkan lama dan mendengarkan YouTube lama, kita punya web lama, kita punya PDF yang sangat banyak, buku-buku yang sangat banyak, begitu. Maka kita bisa minta dia meringkas. Gitu. Kalau meringkas dengan menggunakan ChatGPT, maka itu harus dipostingkan di halaman tengahnya ini, dipostingkan di sini, begitu seperti yang tadi saya lakukan. Saya ulangi lagi ya. Jadi misalkan saya mau melakukan analisa ini challenge management, ini berapa banyak ini atau sanggup nggak dia? Nah ini sampai di sini kita copy aja, kemudian kita serahkan pada GPT. Ini wali politik ini dihilangkan. Ah, saya punya tadi ini. Nah ini di kamera ini. Hmm, ini lah banyak yang nggak jelas gitu. Gitu ya. Jadi dia mampu melakukan resume dari apa saja yang kita inginkan. Sangat mudah kita untuk mempelajari, misalkan ada jurnal yang mau kita pelajari, ada materi yang kita pelajari sampai YouTube, sampai web, sampai link, begitu. Misalkan ada link yang ingin kita pelajari, maka kita bisa meminta dia untuk melakukan resume, lah. Begitu. Oke, saya tunggu satu pertanyaan sebelum masuk ke materi berikutnya, yaitu materi siswa kelas 4. Baik, Bapak, monggo kepada teman-teman semua di sini yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Prof. I nggak tanya lagi. Boleh mungkin izin nanya Bapak. Oke, Prof. I, satu aja ya. Ya, Bapak. Mungkin ini Bapak, kan ternyata untuk ChatGPT ini sangat efektif digunakan entah untuk merangkum dari video ataupun dari web. Nah, namun Bapak yang ingin saya tanyakan Bapak, untuk eh, misalkan saya minta untuk merangkum sebuah buku fisika katakanlah Bapak, yang mana itu ada banyak persamaan eh, di situ. Kira-kira apakah eh, juga cukup efektif jika digunakan menggunakan ChatGPT, Bapak? Oke, ChatGPT itu bukan berarti tidak paham persamaan, dia paham. Suaraku jelas ya, Raffi? Jelas, Bapak. Oke, dia paham. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan buku itu sudah dalam bentuk PDF, itu dikopi saja atau diceritakan saja bahwa ada persamaan ini, bagaimana menurunkan persamaan ini, bagaimana logika persamaan ini, dan itu pernah saya coba, dan itu oke.
penjelasannya. Begitu. Jadi bagaimana penurunan persamaan ini dan sebagainya bisa. Cuma memang GPT 3,5 ini belum bisa diberi inputan gambar. Gitu. Jadi dia yang malah kita minta memunculkan, oke, ada persamaan Maxwell gitu yang berhubungan dengan misalkan medan magnet, begitu ada dua persamaan medan magnet dan sebagainya. Kemudian kita ceritakan, oke, turunkan ini menjadi persamaan kolom, misalnya seperti itu. Nah itu dia akan lakukan. Gitu, Raffi. Oke, monggo yang lain. Terima kasih banyak, Bapak. Oke. Nggak ada? Kita lanjut ya. Mohon maaf Bapak, ini ada pertanyaan yang masuk di kolom chat. Ya, siap. Saya izin membacakan pertanyaannya. Ini Oke. dari Kak Fat dari Fisika. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya namun situasi tidak memungkinkan untuk menyalakan mikrofon. Sebelumnya saya pernah bertanya di ChatGPT tentang referensi yang dapat saya gunakan untuk penelitian. Namun dari ChatGPT namun tidak ditemukan jawabannya. Pertanyaannya adalah, apakah ChatGPT memang terbatas pada sebuah teori saja tanpa mencantumkan judul? Seperti itu, Pak. Nggak paham yang dia maksud gitu ya. Saya nggak paham pertanyaan ini. Maksudnya ketika dia diminta referensi, dia munculkan referensinya gitu. Atau gimana? Mungkin untuk Kak Fat bisa... Ya, itu ya. Oh ya, Ya. iya. Coba berikan saya tema apa? Yuk kita bahas bareng-bareng di sini sekarang. Apa temanya? Monggo Kak, mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Aneh bagi saya kalau ChatGPT tidak jawab, berarti ada yang kita salah memberi pertanyaan. Oke, Ini Pak, ada jawabannya. Saya apa dari membacakan tema. microcontroller ini yang mau ditanyakan? Yuk, kita membuka chat baru. Ini sudah ada jawabannya, Kak. Oke, kita minta serius untuk membahas tentang microcontroller. Nah, inilah. Jadi Anda harus me- apa ya, spesifik ya. Ini ya, misalkan kita katakan, oke, kita akan membahas tentang microcontroller, begitu ya, microcontroller, gitu. Nah, sekarang tentukan referensi. Kalau misalnya hanya berikan saya referensi tentang microcontroller, ya pasti menurut saya jawabannya akan ngelantur ke sana kemari. Begitu. Microcontroller untuk apa gitu ya? Gitu. Anda harus bercerita detail dulu gitu. Gini ya, dia sudah bahas, misalnya ini. Saya minta Anda serius membahas tentang microcontroller. Jadi tema ini street ini dia sudah mengatakan bahwa ini adalah pembahasan tentang microcontroller gitu, tentang ini gitu. Nah, misalkan hmm, oke, kita coba cek.
Ini sebenarnya pertanyaan terakhir ini pertanyaannya Google, level Google gitu. Jadi bukan pertanyaan tentang bukan pertanyaan tentang analisa gitu ya. Ini dia sudah memberikan referensi buku, judul bukunya oleh Jimmy Pratama. Buku ini memberi ini sudah sama sekilas analisa bukunya begitu. Oke, Anda bisa bertanya lebih jauh tentang ini di microcontroller. Gitu. Menurut saya ini atau oh ini jurnalnya, judul ya, namanya ya, kata-katanya. Gitu. Jadi tinggal sampai mengolah rasanya dia akan memberikan jawaban. Jika memang ada pertanyaan yang tidak ada jawaban, ini di copy aja. Linknya di copy, nanti kirimkan ke saya. Gitu. Kita bisa ngirim link pertanyaan kita eh, untuk bisa di-share ke yang lain. Bisa. Gitu. Satu lagi pertanyaan, monggo. Kita tadi sampai ke masalah resume ya. Oke. Kalau ada satu pertanyaan, kalau nggak ada, kita masuk ke ini dikit. Kita sudah 5 menit lagi ya. Oke, 5 menit lagi nih. Ini saya jawab ini deh. Tentang siswa kelas 4 gitu. Jadi maksudnya gini loh. Jadi kita bisa meminta ChatGPT itu lebih lebih menjelaskan lebih detail gitu ya. Nah, ini akan penjelasannya akan menjadi lebih detail gitu. Jadi ini tidak lagi berbahasa SMA atau mahasiswa gitu. Gitu. Jadi dia mencoba memberikan analogi-analogi begitu supaya menjadi lebih difahami. Gitu. Padahal ini permasalahan yang rumit gitu. Jadi kita kalau misalkan kita pingin bahwa ini dipahami oleh kita menjadi lebih detail, maka kita meminta dia ini seakan-akan menjelaskan ke siswa kelas 4. Gitu. Kenapa kelas 4? Ya, saya belum pernah nyoba. Kalau kelas 5, kelas 6, saya belum nyoba. Karena memang di beberapa dokumen memang for grade, jadi siswa kelas 4. Gitu. Aku belum pernah nyoba ketika untuk siswa kelas SMP dan sebagainya enggak. Mungkin kelas 4 itu minimal dari orang memahami sebuah pengetahuan. Begitu. Sudah 3 bab, 3 materi yang sudah kita pelajari. Mohon untuk videonya di-upload di YouTube ya, supaya bisa dinikmati oleh banyak masyarakat begitu. Nah, kemudian akan kita lanjutkan as for device dan selanjutnya. Untuk pertemuan terakhir, pertemuan keempat, ataukah memang ini sampai pertemuan keempat atau sampai pertemuan keberapa, monggo lah. Begitu. Monggo saya kembali pada panitia, sudah kurang 3 menit. Baik, Oke. Bapak Luki. Terima kasih banyak atas ilmu yang sudah diberikan, Bapak. Baik, teman-teman semua, bagi partisipan yang hadir di Zoom ini akan saya kirimkan link presensi untuk hari ketiga ini. Nah, dimohon untuk segera mengisi link presensinya karena kami batasi waktu selama 10 menit.
Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sugi selaku pemateri pada mentoring intensif penguasaan ChatGPT pada hari ketiga hari ini. Nah, sebelumnya karena sambil menunggu link presensi ya teman-teman, sambil diisi dan izinkan saya untuk menutup mentoring pada malam hari ini karena tadi dibuka dengan doa. Mari kita tutup dengan berdoa pula. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dapat dimulai. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih teman-teman dan juga Bapak Ibu yang sudah join di Zoom pada mentoring hari ketiga ini. Dari saya mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salam izin warahmatullahi meninggalkan wabarakatuh. ruang Zoom. Ini Bapak, terima kasih. Terima kasih, panitia. Ya, sami-sami.